Saya tidak kaget tadi ketika buka TV, tiba-tiba yang nampak adalah mantan Menteri Agama sudah pakai rompi KPK. Ya saya geli aja, artinya aneh sekali. Dalam arti kata, dia anak muda, Menteri Agama, kok ketangkap sebagai koruptor gitu loh. Tapi ya dalam hal tertentu nggak aneh juga, karena jauh sebelumnya ada berapa Menteri Agama yang ketangkap. Jadi apa? Jadi negeri kita ini sebenarnya tanda kutip kasihan. Bayangkan Menteri Agama ketangkap karena korupsi. Lalu yang tidak korupsi apa? Iya kan? Dan memang sebelum Menteri Agama ketangkap dan gagal dalam pra peradilan, kan dari Bengkulu sudah bupatinya dan wakil bupatinya dan beberapa orang, 6 atau 10 orang, ketangkap semua. Baru berjelang berapa hari dengan yang Pekalongan. Jadi dalam waktu sekitar 2 minggu ini, bupati 2 orang ketangkap, wakil bupati, kepala-kepala dinas dari dari Bengkulu dan dari Pekalongan. Hari ini Menteri Agamanya yang ketangkap. Aduh. Tapi apa sebenarnya menariknya itu? Ternyata terbongkar tadi dari keterangan KPK, ada permainan dari penyelenggara-penyelenggara haji yang swasta. Malah mereka kumpulkan fee per perusahaan itu ngumpulkan fee, tidak tahu mau dikasih ke siapa, tentu saja ke lingkungan departemen agama. Jadi ya sebenarnya yang harus ditangkap juga seluruhnya adalah yang terlibat pelaksana haji swasta ini, yang pernah terlihat, saya lihat di TV juga, ada seorang penyelenggara swasta itu mengembalikan duit dari kaitan dengan korupsi yang dilakukan oleh Menteri Agama ini. Ya. Jadi saya kira saya terus terang aja, justru saya kasihan kepada Presiden kita, Prabowo, teriak korupsi segala macam, di anti korupsi dan segala macam. Pada saat yang bersamaan, korupsinya nggak berhenti-berhenti gitu, pejabat-pejabatnya. Tapi saya pikir begini, aneh mungkin kalau saya pernah, ketika saya masih mahasiswa, saya pernah katakan begini, para koruptor itu secara insting sekali ya. Insting sudah. Pokoknya dia masuk situ, memang dia sudah punya rencana untuk menjadi koruptor. Secara insting gitu. Dan kalau ini terjadi terus, kasihan presidennya membanggakan kita kaya, kita kuat, kita optimismenya sangat, semua pemimpin memang harus memberikan optimisme kan, dan presiden kita tampaknya seperti itu. Tapi teriakannya tentang korupsi, kelihatannya nggak ada yang dengar gitu. Kan kasihan lembaga-lembaganya. Coba dia ketika memperingati 1 tahun Danantara, bagaimana yang namanya satu perusahaan Pertamina
induknya, lalu anak-anaknya, itu, dan ini diungkap oleh Presiden sendiri, ratusan anak perusahaan Pertamina itu, dan tidak boleh diedit. Anak-anak perusahaan Pertamina itu nggak boleh diedit. Ini diungkap oleh Presiden sendiri di Dana Antara. Artinya apa? Sebenarnya kalau begitu, maka seharusnya Presiden memerintahkan kepada KPK untuk segera menelusuri semua anak perusahaan atau mantan anak perusahaan dari Pertamina yang sekian ratus itu. Ya, saya tidak tahu apakah ada dalam pikiran Presiden tentang hal itu, tetapi bagi saya ungkapan dia yang dia katakan bahwa Pertamina mempunyai anak perusahaan sekian ratus itu, jadi selama ini Pertamina itu tetap menjadi perusahaan yang diperas oleh para koruptor. Jadi, dan memang sih semua semua perusahaan negara memang tempat pemerasan sih rata-rata. Nah, inilah yang, nah, apa kaitannya dengan kita? Dalam kaitan ke depan, kita selalu berbicara tentang apa? Tentang hari depan kita pada ketika kita berusia 100 tahun merdeka, ada apa namanya? Emas, apa itu? Indonesia emas. Ya, kembali lagi, saya tidak yakin akan hal itu akan terwujud kalau kenyataan seperti ini terus terjadi. Jadi selama korupsi terjadi, dan yang melakukan korupsi ini kan rata-rata penyelenggara negara, birokrasi kan, gitu. Nah, seperti Menteri Agama itu kan penyelenggara negara sebenarnya, dan semua bupati segala macam. Nah, kalau persoalan korupsi ini tidak berhenti, ya saya tidak yakin yang namanya Indonesia emas itu akan terwujud. Saya bukan dalam pengertian pesimistis, tapi faktual. Saya berbicara secara faktual, kalau korupsi ini berlangsung terus ke depan, dari sekarang keterusan sampai mencapai 100 tahun kita, jadi sekitar 20 tahun lagi ya, Indonesia emas hanya mimpi. Kalau, ya bayangkan, dalam waktu kurang dari sekitar 2 minggu ya, Pekalongan dulu, lalu kemudian Bengkulu, lalu sekarang Menteri Agama, mantan Menteri Agama. Dan pasti yang dicuri kan ratusan juta, paling tidak, miliaran yang dicuri. Iya kan? Nah, kalau baca Kompas tiap hari, boleh dikatakan terungkap itu ya memang negara kita habis duitnya oleh karena korupsi.